lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Ya enggak? Yoilah pastinya. Nah, kali ini aku mau berbagi tips gimana sih caranya biar kita itu bisa pede ngonten. Aku tulis dulu ya. Tips pede ngonten. Nah, teman-teman, tips pede konten yang pertama yakni tentukan temanya. Misalkan teman-teman mau bikin konten tentang PPDB, ekskul, review barang atau lain sebagainya. Biar gak lupa aku tulis dulu ya. Tentukan temanya. Nah, kemudian tips yang kedua yakni menulis skripnya. Karena kalau misalkan kita tidak menulis skripnya, kita tuh bakalan lupa dan pemilihan katanya menjadi tidak efektif. Aku tulis lagi ya. Menulis skripnya. Nah, tips yang ketiga yakni latihan membaca skripnya dan hafalkan. Karena kalau kita tidak menghafalkan skripnya, kita akan terlihat lupa, celingak-celinguk, dan tidak pintar. Nah, kalau aku ya teman-teman, di rumah itu latihan sama bunda. Jadi aku latihan ngebaca skripnya tuh berulang kali biar nggak ketelecok. Kalau masih ketelecok, aku ulangi sampai 10 kali. Kalau masih ketelecok lagi, aku ulangi sampai 50 kali. Pokoknya jangan bosan untuk mengulang ya teman-teman, karena mengulang itu nggak bayar, betul nggak? Nah, kita semua kan pasti pengen terlihat pinter kan? Makanya jangan bosan untuk mengulang dan latihan. Kok ada yang kurang ya? Oh iya, lupa belum kutulis. Aku tulis dulu ya. Membaca dan hafalkan. Gimana? Simple kan? Ternyata yang selama ini bikin ruwet itu karena kita nggak tahu caranya. Makanya setelah kita tahu caranya, cepat-cepat praktekkan. Karena sebuah karya itu terlahir dari sebuah tindakan, bukan angan-angan. Aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum, halo guys. Jumpa lagi sama aku Nadifa, presenter Mugalu dalam acara Ngobras, Ngobrol Asyik. Oke, kali ini aku ditemanin oleh kakak-kakak dari Smamita atau SMA Muhammadiyah 1 Taman. Nah, di sini itu ada 3 orang kakak-kakak ya. Boleh langsung perkenalan, Kak? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Nafesa Sinta dari SMA Muhammadiyah 1 Taman. Oke, aku Marvelino Davas dari SMA Muhammadiyah 1 Taman juga. Dan aku Maulana Asdian Reza dari SMA Muhammadiyah 1 Taman. Wow, kalau dilihat-lihat ini ya, 3 orang kakak-kakak yang ada di sini ini itu merupakan alumni Mugaru ya, Kak? Ya, benar banget. Oke, nah ini alumni Mugaru yang bersekolah di Smamita. Nah, dari 3 kakak-kakak yang ada di sini, sebenarnya kakak-kakak ini nyaman gak sih Kak ketika sekolah di Smamita? Kalau aku sih, aku nyaman banget sih jujur. Soalnya fasilitas di sana itu benar-benar lengkap dan guru-guru di sana itu juga ramah-ramah banget. Dan juga siswi-siswinya juga enak gitu loh dibuat temen. Oh. Kalau kamu? Kalau menurutku sendiri sih tempatnya itu terbilang cukup nyaman karena di berbagai tempat juga terdapat fasilitas yang mumpuni buat kita kayak ngobrol-ngobrol, santai-santai, terus main-main gitu sih menurut aku. Oke. Kalau menurut aku sih nyaman banget ya, karena aku tuh semenjak di Smamita ngerasa nyamannya tuh karena apa? Karena di lingkungan yang aku mungkin di kelas, di ruangan IPM, dimanapun aku di Smamita itu ngerasa nyaman. Karena ya lingkungannya itu bener-bener enak banget. Soalnya aku juga ngerasa diwadahi banget kalau di Smamita. Apa yang aku pengenin, apa yang aku minatin itu pasti diwadahi sama Smamita gitu. Kalau dari Kak Nafisa ini ya, ini alasan Kak Nafisa memilih Smamita ini apa Kak? Kalau aku milih Smamita itu awalnya ya karena aku lihat lagi ya dari
jurusan yang aku pengenin, Iya. terus ekstrakurikulernya yang banyak macamnya dan emang ada yang aku minati di situ dan termasuk ekstrakurikuler yang aktif. Terus juga aku dapat saran dari kakak aku karena kakak aku kebetulan alumni dari Smamita juga. Oh, begitu. Gitu. Oke, kalau Kak Marvel, alasannya apa? Kalau aku sih soalnya SMA Muhammadiyah Seputu Taman itu deket ya, di dekat Iya. rumahku juga, dan juga sekolahnya bagus. Aku suka fasilitasnya lengkap. Terus banyak rekomendasi juga sih dari keluarga-keluarga, tetangga dan teman-teman aku. Jadinya why not gitu kan, Iya, masuk ke iya. sekolah ini. Bagus. Oke, gitu. Kalau menurut aku juga sih, yaitu yang dibilang Marvel, yaitu dekat dari rumah juga. Berhubung orang tua kan mau kan anaknya masuk ke SMA yang Muhammadiyah, karena Iya. dari SD kebetulan saya Muhammadiyah terus, jadi memilih SMA yang recommended, dekat, bagus dan istimewa lah, yaitu Wow. Smamita. Iya. Wow, luar biasa ya alasannya ini. Memang benar-benar yakin ya Kak ya bahwa sekolah Smamita itu yang terbaik gitu. Yakin banget. Oke. Udah 100% sih. Kita Udah masuk 100%. Smamita bener-bener udah yakin, nggak kayak rasa gak ikhlas itu kayak aduh udah jadiin kedua aja. Tapi enggak, kita bener-bener Oh, yang pertama pertama. banget. Emang untuk pokoknya prioritas kita lah. Oh, prioritas. Smamita itu. Karena Bukan kita second choice. kita bukan. Aduh, oke. kalau itu bahaya ya second choice jangan. Iya. Kebetulan kita juga dari SD Muhammadiyah semua ya. Oh, Muhammadiyah. Tahu semua. Muhammadiyah? Ya, Muhammadiyah. Ya. Kita bertiga dari SD Muhammadiyah, Iya. dari SMP Muhammadiyah juga. Iya. Dan kebetulan ini saya sama Kak Nafisa sama Kak Marvel ini dari SD ya. Benar. Iya, satu SD terus Iya, ya Kak kita ya? satu SD. Heeh, Kamu dari nyadar nggak? SD Kamu Bima. nyadar nggak kalau dia Iya. puasa? Iya. Aku ingat banget sih guys. Soalnya kita juga di Mugaru kan juga sama-sama kelas internasional kan. Iya, Kak ICO. Marvel juga. Oke. Terus kalau dari ini ya, perbedaannya Smamita dengan sekolah yang lain itu apa Kak? Kalau dari aku ya, sekolah Smamita ini aku lebih ketekankan ke ekstrakurikulernya yang bener-bener banyak banget. Bener-bener bisa sampai kayak aku tuh pertama kali masuk itu kayak aduh bingung banget mau ikut yang mana. Iya. Jadi kayak pengen semuanya, cuman kan jadwalnya itu kan beda-beda, nggak setiap hari weekend aja. Jadi Iya. kita itu bisa milih lebih dari satu gitu. Terus juga di kelas MICO tentunya yang paling beda itu kita setiap 6 bulan sekali per tahun itu kita ngundang native speaker dari luar negeri. Oh, begitu. Bahkan sekolah lain kan belum tentu kan 6 bulan sekali ngundang native speaker, sedangkan sekolah kita itu pasti ngundang native speaker. Oh, pasti itu ya, Mungkin Kak, ya? bisa ini teman-teman yang ini ICO. lagi teman-teman dua ini tuh anak ICO ya. Anak Jadi ICO. mungkin mereka lebih ngerti. Oke. Iya. Jadi kayak yang dikatain sama Kak Nafesa, selama 6 bulan itu sering banget didatengin native speaker. Ada dulu dari Jerman, Ya. dari Kanada, dari Inggris, dan ada di UK, dari Amerika juga ada. Oh, wow. Selain dari Eropa juga ada dari orang Jepang, orang Pakistan yang baru-baru ini datang. Iya. Dan masih banyak lagi sih. Oh, itu kalau misalkan native speaker itu ya Kak ya. Itu pembelajarannya itu gimana? Ngobrol atau Iya, gimana? bisa dari ngobrol, apalagi kan ICO kan dari bahasa Inggris kan. Jadi Iya. kita belajar ngobrol sama orang yang benar-benar dari bahasa native-nya itu bahasa Inggris gitu. Jadi kan Oh, iya. bisa membantu kita belajar dari listening, mungkin bisa dari ngobrolnya juga kan bisa belajar. Ya. Tapi nggak Oh, cuma gitu begitu. doang nggak sih, biasanya tuh kita juga dikenalin budayanya mereka gitu. Jadi kayak semisal iya. kita ngundang Jepang itu kita pernah bikin sushi terus pakai baju kimono. Jadi kita Iya. benar-benar diajarin budayanya juga. Jadi nggak cuman kita pelajari materi tapi kita juga mempelajari culture-nya mereka gitu. Oh, begitu. Oke, kan itu tadi kan dari kelas ICO-nya. Banyak native speaker. Nah, kalau dengan kelas yang TAFID ya, itu apakah sama? Kalau Tafid kan lebih ke pembelajaran Islam kan, Islamnya lebih diperkuatkan. Nah itu hampir sama dengan programnya Excellent. Bedanya kalau yang di Tafid itu kayak ada program pondokan gitu. Jadi mereka berbaur sama orang-orang pedesaan yang di sana itu Islamnya sangat kuat banget. Jadi hampir kayak puasa lah seminggu di sana.
Iya iya iya. Wah ini kok jadinya ketawa-ketawa ini ya. Kenapa ini? Ini lebih tepatnya namanya daurah ya guys. daurah. Daurah ini jadi teman-teman itu difokuskan untuk menghafalkan sesuai target jusnya di sana. Iya. Jadi kita juga ngundang ustadz dari luar. Itu yang benar-benar nemenin teman-teman tahfidz saat di sana gitu. Oh, gitu. Aku lupa sih tempatnya di mana, tapi pokoknya mereka itu nginep selama Iya. seminggu. Oh, Gitu. selama seminggu. Berarti itu kayak mungkin bisa dibilang di sana itu mondok dan Iya, tidak ada- benar-benar pondok bener kok tadi. Oke. Jadi kayak kita juga nyoba, kita orang dari SMA tapi kita juga ngerasain rasanya Iya. mondok itu gimana sih. Oh, begitu. Mungkin teman-teman yang mau kepoin bisa cek di Instagramnya Smamita 18 ya. Itu ada semua vlog-vlognya. Oke oke oke. Nah berarti ini kan programnya itu ada 3, bener nggak sih Kak? Bener-bener ada dari MICO, Excellent sama Tahfidz. Tahfidz itu 3 program unggulannya. Iya, 3 program Oke, unggulan. nah kalau tentang ekstra Kak, ekstranya kan katanya Kak Nafisa, ini kan banyak banget ekstranya. Nah, yang aku tahu ini di Smamita itu paling menonjol, ya. Yang paling sering dibicarakan itu kan tentang basketnya, ya. Nah, sebenarnya itu prestasi basketnya itu sampai sebesar apa sih Kak? Silakan Abas-abas. Nah, jadi yang akhir-akhir ini alhamdulillah dari tim basketnya itu sering mendapatkan kejuaraan gitu dari event-event dari kuliahan, mungkin dari sekolah juga. Ya ada yang satu Jawa Timur gitu. Oh, Lumayan. iya. Alhamdulillah. Oh, oke. Nah, kalau dari selain ekstra basket ada ekstra apa aja, Kak? Ada ekstra band, ada ekstra futsal, ada paskibra, ada PMR, masih banyak lah pokoknya. Oh, begitu. Kalau Kak Nafisa sendiri? Aku ikut ekstra sendiri apa? ikut ekstra band. Oh, bandnya. Oh, oke. Vokalis. Iya, vokalis. Oh, vokalis. Iya, Wow. vokalis. Dites. Enggak, Nyanyi. jangan. Ini podcast ya, jangan. Oke. Jangan, Pak. Sudah lama, Pak. Enggak tampil. Cuman dulu aku kelas 10 itu termasuk yang aktif-aktifnya di band. Aku sempat ikut di ini TVRI Jawa Timur. Wow. Sama bisa aja kali. Sama aku tuh pernah tampil di Gor Sidoarjo. Wow. Ya gitu. Oh, berarti di sana tuh benar-benar difasilitasi ya, Kak? Benar. Oke. Karena aku juga sampai bingung gitu kan. Kok kayaknya sekolah itu juga tahu kalau anak band itu ternyata aktif ya. Jadi alhamdulillahnya orang TVR itu di tahun per tahun itu emang ngundang kita. Jadi kebetulan kemarin aku dapat kesempatan untuk ngisi di sana. Oke, itu di TVRI. Di TVRI. Benar. Wow, ini ngomong-ngomong soal fasilitas yang aku sebutin tadi ya Kak ya. Untuk di Smamita ini fasilitasnya itu seperti apa? Menurut saya fasilitasnya di sana itu lumayan mumpuni buat siswa-siswa dan siswi yang mau kayak ngeluarin minat bakatnya gitu tanpa harus menunda-nunda. Seperti kalau nggak ada ekstra di sana, mereka dapat mengajukan ekstra yang mereka inginkan. Itu minimal 15 orang gitu boleh. Ntar mengajukan ke kesiswaan nanti diatur dan dibuatkan fasilitas buat mereka gitu. Oh begitu, wow luar biasa ini ya. Banyak fasilitasnya. Apa itu Kak? Iya, kayak ada hall serbaguna gitu kan, bisa buat main basket, main volley, ada main badminton juga. Ya masih banyak lagi sih. Futsal juga bisa. Kalau yang beda dari sekolah lain ya mungkin ya, kita punya lift. Oh lift, oh iya. Ini tuh kalian gimana sih bisa lupa sama hal sepenting ini? Kita tuh sekolah kita tuh ada liftnya. Jadi teman-teman yang mungkin kamu pernah dengar sih kayak remaja jompo gitu kan? Iya tahu. Pasti Sekolah tahu. kita kan ada 8 lantai nih. Jadi biar teman-teman Smamita tuh nggak capek, Smamita tuh punya lift. Oh Gitu. oke. Jadi nggak perlu nangga. Iya, jadi benar-benar. bisa pakai. Oke, jadi penasaran ya ini kalau misalkan tentang lift ini Kak. Ini kan pasti kan dalam satu sekolah ini kan banyak kan siswa-siswinya. Benar. Nah, ketika akan memasuki lift itu pasti ngantri banget. Banget sih. Cuman kalau misal teman-teman datangnya pagi ya nggak bakal sih yang namanya nggak bakal. antri. Oke. Yang pastinya juga lift kami itu benar-benar cepet ya. Itu jadi kayak nggak apa ya? Kayak nggak lama gitu. Jadi kalau meskipun ngantri juga nunggunya ya nggak lama-lama banget. Jadi masih
nggak apa-apa lah nunggu bentar daripada nangga kan. Iya benar, karena itu capek. Bener. Apalagi kalau pagi-pagi bawa tas ransel kan, Iya. bawa buku-buku, aduh berat banget, jadi lift aja gitu. Oke, benar. Apalagi yang mungkin kesana itu bawa kendaraan pribadi ya kak ya. Benar. Itu makin capek. Iya. Nah kalau kak Nafisa ini gimana kak? Untuk menuju ke Semamita itu diantar atau? Aku sih biasanya sesuai kondisi dari akunya. Kalau semisal orang tua aku bisa nganter ya Iya. diantar, kalau enggak ya aku bawa kendaraan biasanya. Oh gitu. Oke, kalau dari kak Marvel? Kalau aku sih dari sekarang udah pakai kendaraan sendiri, pakai motor gitu kan. Pulang pergi ya lumayan jauh sih. Lumayan jauh sih. Oke. Kalau aku dulu sih waktu awal-awal itu sering banget berangkat sama Marvel ini karena kebetulan dia waktu kelas 10 Iya. belum bisa naik motor kan. belum bisa naik Dan rumah aku sama Marvel itu berdekatan. Oke. Jadi kalau berangkat bareng naik sepeda motor itu nggak bosenin gitu. Tapi sekarang dia udah bisa bawa motor sendiri. Iya. Jadi bawa motor Iya. sendiri-sendiri nih ya. Nah, seru kalau bawa motor itu. Tanpa harus diantar-anterin, kasihan orang tua juga kan. Oh iya benar. Iya. Oh nggak pernah. Oh iya, benar berarti harus mandiri ya kak ya. Oke. Nah kalau ke Semamita ini kan dilihat-lihat itu kan perjalanannya itu pasti banyak kayak truk-truk besar, terus kemudian untuk kesananya itu kan macet ya, juga macet gitu. Nah kalau dari kakak-kakak ini, bagaimana caranya biar bisa nggak telat gitu? Kalau dari aku sih, aku kan siswanya nggak pernah telat ya kan. Wow. Datangnya Oke. tuh pasti kan di Semamita ini Iya. telatnya itu jam 6 lewat 45 kan. Oh, Iya, kalau pagi ya aku berarti? biasanya itu datang jam 5.45. Pagi banget. Enggak ya? Bener kan? Iya kan? Beneran. Ya betul. Kalau semisal kita berangkatnya mepet gitu kan, kan dari Juanda itu bisa lewat jalan Alhayang baru itu kan. Oh, Ada iya, flyover jalan ya. alternatif lewat Wage. Oh, Nah itu lebih Wage. aman gitu kalau mengarah ke sekolah. Oh, Kan di situ juga iya, lewat jalan-jalan pedalaman gitu, jadi aman. Daripada harus di truk-truk membahayakan. Iya, Kayak iya. ini biasanya berangkat pagi kalau mau itu. Kalau aku sih sering rata-rata telat. Oh, rada-rada telat. Oke. Biar seru gitu. Oh, sama satu lagi. Apa Waktu tuh, Kak? pemberangkatan itu harus memakai ID card, Mbak, enggak? Oh, ID card. Nah, ini Oh. fasilitas unggulan Semamita. Oke. Setiap siswa punya ini. Oh, itu buat apa ya, Kak ya, fungsinya? Ini bisa, nah ini tuh bisa buat absen ya. Jadi setiap masuk itu nanti setiap siswanya diwajibin buat kayak ngetap di, Ngetap. nanti disediain tempatnya kayak sebuah komputer gitu, nanti Iya. tinggal di tap, nanti kita bisa kayak kelihatan kalau kita udah masuk sekolah gitu. Oh, Jadinya begitu. nggak ada yang bolos-bolos gitu. Iya, ya kan? iya, wow. Keren. Ini inovasi ya buat Inovasi. Mugaru. Siapa tahu nanti kayak gitu. Bisa lah ya. Iya. Oke, berarti itu kan budaya awalnya di sana itu kan ya pakai kartu itu ya, absennya pakai kartu. Nah, kalau di Semamita apakah ada budaya yang lain gitu yang biasanya diterapkan di sana? Ada sih, kayak jadi setiap pagi siswa-siswanya itu dibiasain buat sholat duha. Oh, Terus iya, iya. habis sholat duha ada ngaji di kelas Oh, masing-masing ngaji, dan ada gurunya juga. Jadinya biar lebih enak gitu kan. Terus apa lagi ya? Parah banget pas Nggak sudah bisa. dijawab semua ini Iya. dilemarin ke aku terus. Iya. Ya Padahal udah itu sih berharap kayaknya jawabannya banyak. bener itu ternyata cuma segitu ya itu sih, tapi budaya yang benar-benar kelihatan di Semamita. Jadi kita selain hafalannya tuh benar-benar difokuskan, ngajinya nggak cuma hafalannya aja sih, jadi cara bacanya terus tilawahnya bagaimana itu benar-benar diajarin sama guru yang ada di Semamita gitu. Oh gitu. Oh berarti tentang mengaji itu tadi bukan hanya di kelas tafidnya ya kak ya? Enggak. Jadi emang kalau kelas tafid itu jamnya lebih banyak daripada kita. Cuman kalau yang kelas lain juga tetap ada ngajinya. Oh, tetap ada ngajinya. Nah. Itu per hari. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Wow, luar biasa. Oke, kalau dari Kak Nafisa ini sebenarnya kelas apa sih Kak? Aku kelas excellent. Oh, excellent. IPS. Aku beneran anak IPS. Yang lainnya ini anak IPA. Oh. Ya udah, gitu, gak usah gitu ya. Iya. Oke, kalau dari temen-temennya nih Kak di Semamita itu gimana? Kalau teman-teman aku sih ini sih seru-seru banget. Oh, seru-seru. Aku sampai bingung gitu. Ini aku yang so asik apa mereka emang asik-asik ya? Iya. Karena di segala aspek itu bener-bener ya seperti aku bilang tadi, lingkungan aku itu bener-bener nyaman banget ya karena mereka pastinya. Di kelas itu teman aku bener-bener humornya itu receh banget. Jadi aku gak bakal
gak bakalan bisa nggak ketawa gitu setiap harinya. Terus belum lagi sama teman-teman organisasi aku, kebetulan kan aku anak IPM. Itu benar-benar mereka membawa perubahan besar sih buat aku. Pastinya yang ke positif. Jadi buat aku yang mungkin dulunya kurang disiplin apa gimana, sekarang taunya aku jadi penanggung jawab komite kedisiplinan di Smamita gitu. Luar biasa. Jadi ini yang tadi bilang nggak pernah telat itu bohong ya guys. Ini gitu. tuh pernah bohong. Jadi aku yang selalu lihat gitu kan, yang telat siapa aja. Nah ini salah satunya. Mereka berdua pernah telat. Yang bener nggak pernah telat adalah saya. Nggak pernah telat. Ih beneran ya? Aku nggak pernah telat sama sekali. Soalnya aku ya ngerasa aku punya tanggung jawab besar kan. Aku kan jadi PJ Komdis. Jadi gini nih. Juanda diem deh. Jadi ya gitu sih, aku ngerasa punya tanggung jawab besar yang emang udah dibawa ke aku. Jadi sebisa mungkin aku nggak datang telat. Oh begitu. Dan itu karena pengaruh IPM juga sih sebenarnya. Iya benar. Jadi kayak terbawa gitu ya Kak ya. Oke. Nah kalau untuk masalah telat nih Kak, kalau di Smamita itu ada hukumannya nggak sih Kak? Saya sebagai siswa yang nggak pernah telat ya, jadi kan saya nggak tahu ada hukuman atau enggak. Mungkin bisa ditanyain ke Mas ini. Oke. Berhubung saya juga datangnya agak mepet, telat-telat dikit kan nggak apa-apa kan ya, namanya juga anak muda. Iya benar. Remaja jompo mungkin ya. Nah itu hukumannya itu nggak ekstrim sih, mungkin cuma HP-nya disita, kalau nggak gitu. Yang ekstrim itu nulis suratnya 1 juz. Wow, 1 juz. Ya, juz 29. Milih salah satu surat dari situ. Salah satu surat. Saya kira itu suratnya kan panjang-panjang. 100 ayat semua. Benar. Nah, sama kalau punya kedudukan kayak Nafesa gitu kan di bidang IPM, berhubung aku sama Marvel juga kan basket. Nah, itu kalau ada yang telat itu ekstranya langsung dibekukan. Ketat gitu. banget jadinya. Makanya Iya. kelas 11 ini saya sama Marvel mulai berubah, nggak pernah telat sama sekali. Wow, luar biasa. Kita semua harus menghargai perubahannya ya, walaupun pelan-pelan. Semoga tetap konsisten. Semangat ya Abas-Abas. Berarti emang kan di sana tuh guru-gurunya membuat siswa-siswinya tuh disiplin ya Kak ya. Bener banget. Oke, kalau misalkan guru-gurunya ini Kak, itu di sana itu apakah suka marah-marah atau baik-baik gitu Kak? Gimana Kak? Enggak sih, enggak marah-marah. Sekalinya marah ya paling cuma ngingetin aja. Enggak pernah yang sampai apa ya? Enggak lah. Kalau mukul enggak mungkin ya guys. Enggak ada kekerasan ya. Mungkin ada naik sedikit aja, kayaknya jarang. Soalnya termasuk apa ya? Kalau mungkin ya penyabar juga mungkin guru-guru udah tahu ya. Kalau SMA mungkin ya harusnya kamu sadar lah atas kesalahan yang kamu perbuat sendiri. Jadi udah gede ya, mau digimanain lagi, ya udah introspeksi aja sih diri sendiri gitu. Tapi kalau masalah pembelajaran rata-rata aku suka banget sih sama guru-guru yang ngajar di sekolah aku, apalagi sejarah minat. Ini tuh hal yang bener-bener aku tonjolin sih kayaknya di sini, karena sejarah minat ini bener-bener aku tuh awalnya nggak ngerti sama sekali kan sejarah itu kayak gimana. Mungkin orang-orang mikir kayak pelajaran peminatan, siapa yang minat gitu kan. Tapi aku minat banget guys, karena sejarah minat ini gurunya benar-benar seru banget. Dan kita tuh pembelajarannya nggak cuman kayak jelasin materi, PPT atau gimana, tapi juga kayak kita gambar-gambar peta, kita ngisi puzzle-puzzle, terus kita juga bikin mind mapping. Jadi itu yang bikin aku ngerasa guru-guru itu juga banyak ide dan kreatif gitu kalau buat metode pembelajaran. Jadi nggak boring gitu kitanya. Iya. Oke, kalau gurunya tuh siapa namanya Kak? Namanya itu Bu Rizkiani. Berarti itu guru favoritnya Kak Nafisa. Iya benar, itu guru favorit aku. Favoritnya sini juga. Emang kalian ada sejarah minat? Boleh dijawab, diceritakan mungkin. Gimana ya? Kalau mungkin aku sama Maul kan kelasnya sama ya. Jadi mungkin guru favorit kita berdua ini Pak Pilosa dan Pak Bara. Nama guru apa itu Kak? Itu wali kelas kita sih. Wali kelas. Guru bahasa Inggris juga. Bahasa Inggris. Emang kenapa Pak? Orangnya itu kayak enak gitu diajak ngobrol itu enak. Kayak Pak Nur gitu loh di sini kan. Di sini kayak ada Pak Nur kan. Di Smamita ada Pak Pilo. Begitu. Oke, berarti itu tadi Pak Pilo ya? Iya, Pak Pilo. Sama Bu Rizkiani. Wow, itu guru favoritnya Kak Nafisa, Kak Marvel dan Kak Maul. Oke, untuk
ini ya, Smamita ini jadi aku pengen masuk ke sana nih Kak. Kebetulan ini kan aku kelas 9 ya. Langsung aja, langsung ke sekolahnya. Jangan dong Kak. Iya, tapi bener juga loh Kak, kan masuk itu kan boleh langsung masuk aja. Iya. Boleh kan langsung aja. Tapi kan kalau misalkan mau daftar di sana nih Kak, pasti kan ada kayak biayanya, ada harganya gitu. Nah untuk biaya masuk ke Smamita itu berapa sih Kak? Kemungkinan biayanya itu tergolong paling worth it lah Paling worth it, iya. antara SMA Muhammadiyah Sidoarjo sampai Surabaya. Iya. Bahkan sampai Gresik itu Smamita tergolong paling recommended. Oke, kenapa itu Kak? Nah, kan berhubung saya Muhammadiyah dari kecil kan ya. Iya, nah itu banyak promo gitu. Ya lumayan lah. Promo di gelombang pertama yaitu 2 juta, terus di gelombang kedua 1 juta. Oh nah, gitu. kan lumayan. Iya benar-benar. Kalau Kak Maul ini dulu daftarnya ke Smamita itu gelombang berapa Kak? Oh, kalau aku nggak gelombang, saya Apa? jalur inden. Oh, wow. Kalau seingat saya itu siswa yang ketiga. Oh ketiga. Waktu di jalur inden. Awal banget ini ya. Awal banget. Awal banget. Waktu kakak Smamita kesini ke Iya. Mugharu, saya langsung tertarik gitu. Bagus, Oh. bagus banget fasilitasnya Iya, yang iya, ditawarkan. iya. Wow. Keren. Oke, kalau dari Kak Marvel itu Kak, Kalau gimana saya Kak? sendiri sih jujur agak telat ya. Agak Saya telat. gelombang ketiga. Kenapa itu Terakhir. Kak? Ada. Tiga. Oh ada. Darurat itu. Oh darurat. Soalnya waktu itu ya itu gitu ya. Gitu ya, kenapa Saya gitu ya? nggak keterima di SMA negeri kan. SMA negeri, oke. Tapi emang pilihan pertama saya dari dulu itu Smamita kok, tenang aja. Gitu. Karena Oke, emang oke, paling oke. bagus di dunia. Oh, paling bagus di dunia. Oke. Kalau Kak Nafisa gimana Kak? Kalau aku malah ini ya, aku daftar setelah kamu nggak sih? Baru akhir banget kayaknya hamin berapa minggu fortasi deh. Ya Allah, aku baru iya, daftar. iya, Ya. Oke. Jadi ya emang aku awalnya juga nyobanya negeri dulu, tapi bukan berarti aku ini menjadikan second choice ya. Enggak. bukan. Tapi emang antisipasiku itu kalau nggak keterima di negeri ya pasti ke Smamita. Mau kemana lagi kan? Iya, benar, pasti benar, Smamita benar. gitu. Iya. Iya, Betul, memang betul, Muhammadiyah ini kayak membuat sekolah apa ini ya? Kayak ada sekolah Muhammadiyah itu pasti dia bagus ya Kak. Benar ya? banget. Betul. Karena ini kebetulan alumni Muhammadiyah semua dari SD ya. Iya. Iya. Ya, jadi udah merasakan sendiri bagaimana sekolah Muhammadiyah itu. Makanya kita kayaknya berkali-kali Muhammadiyah karena emang udah nyaman banget. Oh, deh udah nyaman kayaknya. banget. Kader Muhammadiyah nih bos. Waduh. Oke, caleg. Bahaya nih. Waduh, bahaya. Oke, untuk dari kakak-kakak yang ada di sini, apakah ada kesan dan pesan bagi adik-adik yang mungkin kelas 9 dan mau mencari SMA gitu Kak? Boleh promosi atau gimana itu? Boleh. Oke. Jadi buat temen-temen adik-adik yang kelas 9 nih mungkin emang masih berharap ke negeri dulu nggak apa-apa, it's okay. Tapi kalian juga harus kenal sama Smamita nih guys, karena Smamita itu benar-benar yang kita omongin tadi dari fasilitas, ekstrakurikuler, minat bakat kalian itu semuanya ada di Smamita. Karena Smamita ini paket lengkap dari kelengkapan sekolah lain. Jadi Waduh. paling lengkap ya. Iya. Semangat ya buat ujiannya adik-adik. Semoga apapun hasilnya nanti kalian tetap ya happy dan tetap semangat ya. Jangan sampai minder buat mencoba apa yang pengen kalian lakukan nanti di sekolah iya. SMA. Karena SMA ini apalagi kalau kalian masuk Smamita ya, kalian ini harus banget punya kesempatan banyak untuk menuangkan minat bakat kalian gitu. Iya, Jadi iya. mau apapun minat bakat kalian pasti kita wadahi. Oke. Buat kalian gimana? Wow, luar biasa kesan dan pesannya. Oke, kalau dari Kak Marvel, Ya kurang lebih sama ya. kurang lebih sama. Kalau nggak bisa negeri atau mungkin udah ada yang dari awal itu mau masuk ke SMA swasta kan ada ya mesti. Iya. Bisa langsung aja datang ke SMA Muhammadiyah Sultaman. Lokasinya ada di Jalan Ketegan, nomor Membaca. ya kurang lebihnya pokoknya ada di Smamita ya. Ada sih. Ini sekolahnya itu benar-benar enak banget ya. Kalau buat kalian yang pengen sekolah yang nyaman, fasilitasnya lengkap, Iya. terus mungkin mau yang support bener-bener bakat kalian kayak Iya. mungkin
bidang kalian itu bukan kayak akademik, non akademik juga disupport di sini. Kayak Oh, basketnya iya, kayak iya, aku iya. kan sama Maul basket, Iya. ada futsal juga, ada volley Iya. juga, ada ya banyak lah Mas Yan. Banyak lah. Oke. Ya sama keunggulannya itu ini yang saya lupa sebutin. Di Semamita itu setiap hari itu seragamnya pasti ganti. Ini kurang seragam hari Jumatnya aja. Seragam hari Jumatnya itu bebas asalkan sopan. Nah, itulah yang buat siswa-siswi di SMA Muhammadiyah Taman itu nyaman. Makanya saya dari awal memilih Semamita ya karena ini. Seragamnya ganti-ganti. Iya, ganti-ganti. Kalau gini kan enak. Kenapa Kak? Nah, betul. Oh gitu. Sama yang disampaikan Marvel sama Nafesa di sana juga unggul dalam bidang akademik maupun non akademiknya juga di sana. Kayak aku waktu awal-awal join di basketnya itu kayak perjuangan banget sampai sekarang. Sama kakak kelasnya, alumninya pun juga baik-baik. Jadi kalau kalian mau milih SMA Muhammadiyah yang bagus, saran saya sih di Semamita. Oke. Semuanya ada di sana. Wow, luar biasa. Berarti ini emang beneran ya, Semamita ini paket lengkap banget ya Kak ya. Lengkap banget. Iya. Apalagi kan kalau denger-denger ini kan dari mungkin biaya SPP-nya, terus juga biaya masuknya, itu semua kan ya seperti kata Kak Paul tadi ya, itu jauh lebih apa ya, lebih worth it gitu ya, lebih rekomendasi gitu buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman, karena ini semuanya sudah kita bahas ya, kita kulik Semamita. Dan ini sepertinya ini kakak-kakak di sini juga udah capek ngomong. Oh enggak? Oke. Nanti bisa, kita Oh, mau pertanyaan lagi. Oke, boleh ya. Oke, jadi pengen tanya ini Kak. Loh beneran ya? Oh, silakan. Oke, untuk tadi kan aku bilang ya Kak ya, SPP-nya. SPP di Semamita itu berapa sih Kak? Kalau kan ada tiga kelas ya Kak ya. Iya. Untuk excellent class itu SPP-nya ada 700. Untuk MICO ada 1,2. Oke. Untuk Tafid ada 950 ya. Oke, berarti dibedakan ya, Ya, per kelasnya. kelas. Bagus. Oke. Wow. SPP-nya SMA Semamita, SMA Muhammadiyah Satu Taman. Ya. Oke. Wow. Ini apalagi ini ya mau ditanyakan ini ya? Mungkin oh ya. Gedungnya itu ada 8 lantai ya. 8 Ada rooftopnya lantai. juga. Nah, kalau mau lihat senja-senja itu pasti bagus banget kan kalau di rooftop Iya, ya. iya. Helikopter sudah bisa. Iya, ada juga landing bisa. helikopternya juga di rooftop. Ada gini kan buat Oke, iya helikopter. benar-benar. Kamu pernah ke rooftopnya? Oh, pernah sering. Iya. Ngapain itu Kak? Ngapain? Aku suka ngelamun aja sih. Oh ngelamun aja. Emang boleh ya? Boleh. Aduh, gak bahaya kan? Itu di momen-momen tertentu aja di sih momen-momen kalau tertentu. rooftopnya dibuka. Iya, iya. Momen-momen penting. Tapi kalau di waktu sekolah biasa kayaknya nggak boleh sih. Oh, nggak Soalnya boleh. takut ada kenapa-kenapa gitu kan. Iya benar. Biasanya anak musan tuh, jemples. Nah, sama kayak kalau ada event-event kayak lomba basket kan pasti perlu supporter. Iya. Nah, itu kalau meramaikan supporternya itu bisa melalui buat konten gitu. Biasanya buat kontennya itu di rooftop itu. Iya. Oke, kalau berarti itu tadi rooftop itu merupakan salah satu fasilitasnya ya yang ada di sana ya. Jelas. Itu agak lupa Iya, disebut tadi. agak lupa disebut. Oke. Pak Nurnya menanya kan? Ya? Oke, boleh Pak, silakan Pak. Kan ke negeri dulu ya, ke negeri dulu terus nggak diterima ya. Akhirnya ke Semamita. Nah, seandainya kalian dulu itu tahu ya ini negeri seperti ini Semamita seperti ini. Misalnya dari awal udah tahu, kamu pilih yang mana? Pilih negeri atau Semamita? Jujur saya sih pasti Semamita ya, karena emang nyaman gitu buat saya sendiri kan. Kayak sekolahnya pokoknya paket lengkap lah, udah nggak bisa berkata-kata saya. Kalau kamu? Kalau aku pasti juga milih Semamita karena yang aku bilang tadi kakak aku kan juga alumni Semamita. Terus keluarga itu emang juga support kalau aku di Semamita karena emang dari SD kan kita Muhammadiyah. Jadi kayaknya orang tua aku juga agak susah gitu ya ngelepas aku ke negeri. Pasti aku ada culture shocknya kan pasti Iya, kalau benar. dari ke Muhammadiyah ke negeri pasti beda banget. Jadi emang orang tua lebih support ke Muhammadiyah. Oh begitu. Berarti kayak memang dari awal ini sudah didukung ya Kak ya untuk masuk ke Muhammadiyah lagi. Betul. Oke, untuk mungkin nanti setelah SMA ini kan masuk ke perguruan tinggi. Ya, nah dari kakak-kakak ini apakah kayak kan katanya nih Kak, kalau di swasta itu jauh lebih susah gitu. Apakah itu benar Kak?
Ini salah besar ya guys. Apalagi di Semamita. Aduh aku nggak tahu ininya deh apa jumlah lengkapnya ada. Nggak ada. Jadi seingat aku itu dari 260 sekian alumni Semamita yang keterima di jalur SNBP kemarin ada 120 lebih. Wow. Jadi itu setengahnya atau enggak ya? Setengah lebih kan? Enggak sampai setengah, bahkan lebih dari setengah. Jadi kalau kalian ngerasa sekolah swasta SMA itu susah masuk ke perguruan tinggi, itu salah besar ya guys. Oh gitu. Karena buktinya kemarin tuh yang lewat jalur SNBP itu banyak banget. Mungkin ada kok di Instagram Semamita, bisa dicek ya. Itu ada datanya, fakultas mana aja, terus kampus mana aja, jalur apa aja itu ada di situ. Oke. Kalau kakak-kakak di sini tuh mau masuk jurusan apa nantinya? Kalau aku sendiri, aku jujur sampai di titik ini masih bingung sih. Cuman kayaknya aku akan memfokuskan dan ke ini sih, ilmu komunikasi. Oh, ilmu komunikasi. Kalau enggak ya di Fakultas Ekonomi Bisnis. Oh, oke. Kalau dari Kak Marvel? Kalau saya mungkin sampai detik ini saya masih berpikiran untuk masuk ke teknik informatika ya. Kenapa? Soalnya dari keluarga saya itu hampir semuanya ya. Kakak saya yang pertama, kakak saya yang kedua, sama bapak saya itu anak informatika semua gitu loh. Oh, wow. Udah menurun dari darah keturunan kita. Informatika. Turun temurun berarti ya ini. Oke. Kalau dari Kak Maul? Kalau saya sih hampir sama kayak mereka berdua, bingung. Tapi kan saya dari dulu banyak bakat ya, mungkin. Nah, kebetulan juga dari keluarga itu menyarankan untuk ke jurusan kedinasan kayak kepolisian gitu. Iya. Nah, cuman aku nggak mau, soalnya kan aku punya pendirian sendiri. Oh gitu. Nah, aku mencari jurusan yang berhubungan kayak bakat-bakat leluhurku yang lama-lama, kayak kedinasan gitu. Kan bisa jalur hukum juga bisa kan. Di sana itu nggak cuman dinas-dinas gitu, aku juga bosen kan. Iya. Aku kepingin menghakimi orang gitu. Menghakimi orang. Oke, ini cukup kejam ya ini ya cita-citanya menghakimi orang. Soalnya di bidang hukum juga di Indonesia kan kayak rada kurang gitu kan. Jadi saya ingin masuk ke dalamnya gitu. Oke, berarti kalau Kak Maul ini masuk ke dalamnya bisa mengubah gitu ya, Nah, Kak, ya? Insya Allah. Oke. Menjadi lebih baik. Amin. Oke, ini sudah ya sepertinya ya ini ya. Oke, kan mau lanjut lagi. Kasihan ini. Ya kasihan. Oke, ini karena mungkin pertanyaannya sudah selesai semua ya Kak ya. Sudah kita bahas semua tentang Semamita dan keunggulan-keunggulan yang ada di Semamita. Oke, berarti ini waktunya kita untuk pamit undur diri. Akhirnya saya Nadifa dan saya Marvel Nudafas dan Saya Maulana Astitian Reza dari SMA Murid Taman mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.